Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan obat pada sel dan molekuler dengan subtopik pengaruh obat terhadap jalur molekuler sel. Disusun untuk mata kuliah biologi sel molekuler oleh apoteker Ibu Cikita Inaku, S-Farm MSI, Program Studi S1 Farmasi, Universitas Megarizky. Namun sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Nugralisa Mangoting dengan NIM D1B1 24262 dari kelas G 2024. Jalur 13K AKT mTOR dan inhibitor obat adalah jalur yang mengatur pertumbuhan kelangsungan hidup dan metabolisme sel. Aktivasi berlebihan sering terjadi pada berbagai jenis kanker. Nah, obatnya itu adalah everolimus, yang merupakan inhibitor mTOR yang digunakan untuk terapi kanker payudara dan ginjal. Mekanisme kerjanya itu dengan menghambat mTOR, everolimus menekan proliferasi dan pertumbuhan sel kanker secara selektif. Nah, kemudian ada obat jalur target MAPK. Jalur MAPK dan terapi melanoma ini berperan penting dalam mengatur proliferasi dan apoptosis sel. Aktivitas berlebihan dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali. Mutasi ini pada melanoma menyebabkan aktivasi konstitutif jalur MAPK. Obatnya itu vemurafenib. Dia itu merupakan inhibitor BAF yang secara selektif menargetkan sel melanoma dengan mutasi Fe600E. Kemudian ada jalur JAK atau STAT dan imunomodulator. JAK atau STAT pathway mengatur respon imun dan memberikan sel darah. Jalur ini penting dalam inflamasi dan autoimunitas. Tavacitinib merupakan inhibitor JAK yang digunakan dalam pengobatan rheumatoid arthritis. Mekanisme kerjanya itu dia menghambat JAK dan menekan aktivitas STAT dan mengurangi inflamasi dan kerusakan pada sendi. Kemudian ada inhibitor reseptor tirosin kinase atau RTK. Dia itu berperan dalam sinyal pertumbuhan, diferensiasi, dan proliferasi sel. Sering terlibat dalam kanker bila mengalami mutasi dan overekspresi. Obatnya itu ada gefitinib. Dia itu menargetkan EGFR yang digunakan pada kanker paru. Terus yang kedua itu ada trastuzumab, yaitu menargetkan HER2 digunakan pada kanker payudara. Kemudian ada checkpoint inhibitor dalam imunoterapi. Checkpoint ini menghambat aktivitas sel T, sehingga sel kanker dapat lolos dari sistem imun. Obatnya itu ada pembrolizumab atau anti PD1, ada ipilimumab atau anti CTLA4. Keduanya mengaktifkan sel T untuk menyerang sel kanker. Kemudian ada obat penarget kolesterol statin. Mekanisme kerjanya itu, statin menghambat HMG, CoA, reduktase, enzim kunci dalam sistem kolesterol di hati, dan menurunkan kadar kolesterol darah. Contoh obatnya itu ada simvastatin, atorvastatin, yang digunakan dalam terapi hiperkolesterolemia dan pencegahan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya ada obat agonis reseptor B2 adrenergik. Agonis adalah obat yang mengaktifkan reseptor, meniru efek ligan alami dan memicu proses biologis. Contohnya adalah salbutamol. Dia merupakan agonis beta-2 adrenergik dan menyebabkan relaksasi otot polus bronkus.
dan digunakan dalam terapi asma. Kemudian ada resistensi obat dan adaptasi sel. Dia itu bermutasi pada target obat, misalnya protein kinase, dapat mengubah bentuknya sehingga obat tidak lagi bisa berkaitan secara efektif. Ini sering terjadi pada jalur terapi kanker seperti CML dengan imatinib. Yang kedua itu ada aktivasi jalur alternatif. Sel kanker dapat mengaktifkan jalur pensilun lain untuk mempertahankan proliferasi meskipun jalur utama telah dihambat. Yang ketiga adalah peningkatan ekspor obat. Overekspresi protein transporter seperti PGP memompa obat keluar dari sel, menurunkan konsentrasi intraseluler obat. Mekanisme ini mengurangi efektivitas banyak bagi agen kemoterapi dan terapi target. Ada studi kasus imatinib dan CML. CML atau chronic myeloid leukemia disebabkan oleh protein fusi CBR-ABL, hasil translokasi kromosom yang menyebabkan proliferasi sel leukemik yang tidak terkendali. Kemudian, adapun kesimpulan yang terdapat pada PPT ini, yang pertama ada target molekuler spesifik. Obat modern dirancang untuk menargetkan jalur molekuler terhadap sel dan meningkatkan selektivitas dan efektivitas terapi. Yang kedua ada inhibitor kinase imunoterapi agonis reseptor. Tiga kelompok ini menjadi pilar utama terapi farmasi modern dengan pendekatan mekanisme berbasis sel dan genetik. Yang ketiga ada peran pemahaman mekanisme molekuler. Wawasan terhadap mekanisme molekuler mendukung pengembangan terapi presisi yang disesuaikan dengan karakteristik pasien. Adapun tantangan untuk masa kedepannya adalah resistensi obat dan kebutuhan akan terapi baru menjadi hambatan utama yang harus terus ditangani melalui riset inovatif. Daftar pustakanya ini. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Terima kasih. Ya.